Halo Sobat Gika, jumpa lagi bersama kita di obrolan santuy bersama Gria Kumala. Nah, pada kesempatan pada hari ini, kita kedatangan bintang tamu yang tak kalah spesial dari bintang tamu sebelumnya, yaitu Dr. Edwin, spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat datang, dokter. Nah, pada kesempatan kali ini, Sobat Gika, kita akan membahas terkait masalah menopause. Ya, mungkin bagi Sobat Gika di luar sana, mungkin punya rasa penasaran yang sama atau punya masalah yang sama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan obrolin dengan tuntas terkait masalah seksualitas di masa menopause. Nah, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri kepada Sobat GK terkait dengan. Oke, halo Sobat GK, saya dengan Dr. Edwin, dokter spesialis obstetri dan ginekologi di klinik Gria Kumala. Untuk Dr. Edwin sendiri, beliau praktik pada hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu ya? Ya, betul. Mungkin bagi Sobat GK yang pengen konsultasi sama beliau, monggo silakan menghubungi admin kami. Nah, biar gak lama-lama nih dok, saya mau bertanya dok, kira-kira kapan sih sebenarnya seorang wanita itu masuk ke masa menopause? Oke, jadi sebetulnya seorang wanita disebut sebagai sudah mengalami menopause, itu paling tidak wanita ini sudah tidak haid selama 12 bulan berturut-turut ya. Namun kriterianya adalah perempuan ini tidak boleh dalam pengobatan atau dalam kontrasepsi hormonal, dan biasanya dialami oleh perempuan yang sudah berusia 45 tahun ke atas. 45 tahun ke atas. Ya. Kalau misalkan sudah tidak haid, berapa lama itu kira-kira ciri-cirinya kapan dok? Kita sudah mau masuk masa menopause dari haidnya saja. Nah, biasanya selain haid, itu pasien juga akan mengalami beberapa keluhan ya. Contohnya seperti badannya terasa panas, kemudian vaginanya terasa kering, terasa nyeri dan gatal. Nah, jika memang sudah mengalami keluhan-keluhan seperti itu, biasanya pasien ini kita sebut mengalami gejala menopause. Oh begitu. Seperti itu. Jadi sudah mulai timbul-timbul gejala ya. Betul. Betul. Nah, terkait masa seksualitas pada wanita nih menopause. Ya. Nah, itu kira-kira normal gak sih dok? Wanita menopause juga punya rasa gairah seksual kira-kira? Sebetulnya normal-normal saja ya dok ya. Namun penelitian membuktikan bahwa ternyata pada perempuan menopause itu terjadi penurunan fungsi seksual. Nah, insiden penurunan fungsi seksual pada perempuan menopause itu tercatat hampir 70%. Jadi cukup banyak ya. Nah, penyebabnya apa? Itu bisa multifaktorial ya. Contohnya seperti psikososial. Psikososial itu contohnya hubungan dengan pasangan, keharmonisan dengan pasangan, itu sangat mempengaruhi. Kemudian penyakit-penyakit saraf, itu juga bisa mempengaruhi. Dan yang paling sering adalah karena hormonal. Nah, kita tahu bahwa pada pasien-pasien menopause itu kadar hormon termasuk estrogen dan androgen itu menurun, dok. Benar. Nah, kadar estrogen yang menurun itu bisa menyebabkan gejala seperti yang disebutkan tadi. Contohnya seperti vaginanya terasa kering, sehingga saat berhubungan seksual terasa nyeri. Akibatnya pasien ini enggan untuk berhubungan karena merasakan nyeri. Kemudian terjadi penurunan kadar androgen juga. Nah, sedangkan kadar androgen ini dia berpengaruh untuk meningkatkan gairah seksual. Nah, pada perempuan yang menopause, estrogen dan androgen ini kedua-duanya turun. Jadi makanya itu biasanya pada perempuan menopause terjadi penurunan fungsi seksual seperti itu. Oh begitu. Jadi sebenarnya wanita menopause juga punya gairah, tapi karena dukungan fisiknya yang mungkin sudah menurun, jadi agak terhambat gitu ya. Iya betul. Karena jadi gini dok, banyak orang yang mengatakan ini sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Jadi mereka banyak yang tidak mencari bantuan untuk pengobatan, konsultasi, akhirnya dibiarkan saja. Padahal penurunan fungsi seksual ini pada perempuan itu bisa menurunkan kualitas hidup. Bukan hanya pada perempuannya saja, tapi juga pada pasangannya. Betul. Oh, jadi sebenarnya ini suatu masalah ya dok? Betul. Ditelusuri sebenarnya. Betul. Nah, mungkin dok terkait masalah seksualitas pada masa menopause, kira-kira di dunia medis tuh ada obat-obatan yang mendukung nggak sih untuk setidaknya lebih baik lah untuk melakukan hubungan seksual? Oke, jadi untuk obat-obatan sendiri memang ada ya dok. Tapi yang pertama saya sarankan adalah seorang perempuan, apalagi sudah memasuki masa menopause, itu harus sering olahraga rutin.
menjaga gaya hidup sehat dengan makan makanan yang seimbang dan bergizi. Tujuannya apa? Penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang itu rajin olahraga, makan makanan yang bergizi, maka aliran darah ke organ-organ vital itu baik, bagus. Akhirnya menjaga gairah seksual. Kemudian yang kedua, karena penurunan hormon estrogen itu juga berpengaruh pada otot dasar panggul dan termasuk otot vagina juga. Kemudian yang terakhir, memang untuk mengatasi gejala-gejala menopause tadi, itu memang harus dibantu dengan penggunaan obat-obatan terapi pengganti hormonal. Nah, itu memang sudah beredar luas di masyarakat sekarang. Nah, untuk pengobatan hormonal sendiri, saran saya penonton di sini harus mengonsultasikan ke dokter kandungan. Karena jenisnya banyak, dan mana yang paling cocok itu harus dikonsultasikan. Nah, contoh terapi hormon yang ada saat ini itu adalah ada yang bisa mengandung estrogen saja, atau kandungan estrogen dan progesteron. Campuran ya? Nah, mana yang cocok? Tadi saya bilang harus dikonsultasikan. Karena penggunaan jangka panjang itu juga bisa meningkatkan resiko kanker payudara, kanker endometrium. Nah, karena itu penggunaannya juga harus hati-hati. Estrogen sendiri ini ketika digunakan untuk keluhan tadi yang vagina kering, kemudian nyeri saat berhubungan, itu bisa digunakan preparat dalam bentuk tablet, gel, krim, atau cincin. Itu bisa dimasukkan ke dalam vagina. Nah, biasanya itu akan langsung mengurangi gejala-gejala tadi. Atau apabila ingin meningkatkan gairah seksual, itu bisa dengan menggunakan suplementasi testosteron. Nah, selama ini kita dengar hormon testosteron itu hanya ada pada laki-laki ya. Betul. Nah, itu termasuk salah satu penelitian saya dulu waktu saya tesis. Jadi testosteron ini ketika digunakan pada perempuan itu bisa meningkatkan gairah seksual pada perempuan secara signifikan, dok. Nah, tapi perempuan ini butuhnya dosis hanya kecil. Karena itu yang baik untuk perempuan itu biasanya kita gunakan dalam bentuk sediaan transdermal atau melalui kulit. Ya, bisa dalam bentuk patch di kulit, gel, krim atau spray. Nah, itu dosisnya kecil dan efeknya sangat bagus, sehingga karena dosis kecil juga biasanya efek sampingnya juga minimal. Gitu, dok. Oke, berarti sebenarnya dalam segi medis obat-obatan sebenarnya kita ada supportingnya ya. Betul. Dan itu terap sekali lagi sebagai GK perlu pengawasan dari ahli atau dokter spesialis obstetrik ginekologi. Betul. Jadi sebagai GK yang punya masalah demikian perlu nih kita konsultasi nih ke dokter atau dokter Edwin ya, dok ya. Bisa konsultasi ke dokter Edwin di klinik Gria Kumala untuk sama-sama kita mencari solusinya. Oke, mungkin terkait pesan-pesan dari dokter kepada teman-teman sebagai GK yang mungkin punya masalah serupa di Kota Probolinggo. Ya. Kata-kata. Oke. Nah, tadi ya saya bilang ya, jadi sayangnya penurunan fungsi seksual pada perempuan menopause itu sering dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Bahkan beberapa orang menganggap ini tabu untuk dibicarakan. Jadi sedikit sekali pasien yang mencari pertolongan, mencari pengobatan. Nah, padahal hal ini tuh sangat menurunkan kualitas hidup ya, tidak hanya pada perempuan tapi juga pada pasangannya. Nah, oleh karena itu jika ada penonton di sini yang mengalami keluhan menopause, terutama di bagian fungsi seksual, monggo silakan bisa langsung konsultasi ke dokter kandungan Anda. Oke, terima kasih banyak dokter atas kalimat penutupnya. Demikian ya Sobat GK, untuk teman-teman Sobat GK yang sudah mengalami menopause dan barangkali ingin aktif lagi di dunia seksual. Nah, kita ada solusinya di klinik Gria Kumala. Nah, untuk yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Edwin, bisa menghubungi admin kami dan segera melakukan reservasi untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Mungkin demikian dokter atas podcast kita, obrolan samping kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak dokter atas Sama-sama kesempatannya. Dan jangan lupa untuk sebagai GK yang di luar sana, untuk menantikan konten kami berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan. Oke, terima kasih Sobat GK. Salam sehat.